Hai teman-teman, perkenalkan saya Naila dan di video ini saya akan membahas salah satu topik menarik dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di era sekarang, hampir semua aktivitas perbankan bisa dilakukan secara digital, mulai dari transfer, pembayaran, sampai investasi. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sistem di balik semua itu bisa berjalan dengan cepat, aman, dan stabil? Nah, lewat video ini, saya akan membahas bagaimana arsitektur dan organisasi komputer berperan penting dalam mendukung sistem perbankan digital. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nana Aprila, asal kelas 2B dari Prodi Informatika dengan NPM 6624-6018. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu sistem perbankan digital. Sistem perbankan digital adalah gabungan dari teknologi dan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara elektronik tanpa perlu datang ke kantor cabang. Sistem ini didukung oleh berbagai komponen teknologi dan operasional yang saling terintegrasi untuk menciptakan layanan yang cepat, aman, dan nyaman. Selanjutnya, mari kita lihat komponen-komponen utama dalam sistem perbankan digital. Aplikasi perbankan digital adalah antarmuka atau interface yang digunakan nasabah untuk mengakses layanan bank melalui smartphone atau komputer. Fitur umumnya mencakup cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, pembelian, dan juga manajemen rekening. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga agar layanan berjalan secara lancar, aman, dan juga terpercaya. Pada slide ini, kita fokus pada komponen database dan sistem manajemen data. Ini berfungsi menyimpan seluruh data nasabah, transaksi, saldo, histori aktivitas, dan informasi penting lainnya. Sistem database harus cepat, aman, dan mampu menangani ribuan hingga jutaan transaksi per hari. Database dan sistem manajemen data bertugas mengatur, mengakses, dan mengamankan data agar tetap konsisten, akurat, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sistem autentikasi dan keamanan menjadi salah satu bagian paling krusial dalam perbankan digital. Untuk melindungi data dan transaksi, digunakan berbagai metode autentikasi seperti password, PIN, biometrik, dan autentikasi dua faktor. Sementara itu, sistem keamanan seperti enkripsi dan firewall berfungsi untuk mencegah serangan cyber dan menjaga privasi data nasabah. Untuk slide yang kelima atau jaringan dan infrastruktur teknologi atau IT infrastruktur. Ia merupakan jaringan server, koneksi internet, cloud, dan perangkat keras lainnya yang menopang layanan perbankan digital. Infrastruktur ini hanya tersedia 24 jam dan memiliki sistem cadangan atau backup jika terjadi gangguan. Pada slide yang keenam yaitu Application Programming Interface. Application Programming Interface ini memungkinkan sistem perbankan terhubung dengan layanan lain, seperti e-wallet, aplikasi pembayaran, dan e-commerce. Ini membuat perbankan digital menjadi lebih fleksibel dan luas penggunaannya. Dengan Application Programming Interface, bank bisa menyediakan layanan baru tanpa membangun sistem dari awal, misalnya integrasi dompet digital, QRIS, atau fitur pelacakan transaksi di aplikasi pihak ketiga. Pada slide yang ketujuh yaitu sistem transaksi dan payment gateway. Komponen ini bertugas memproses transaksi seperti transfer, pembayaran, atau pembelian secara real time. Sistem ini harus memiliki kecepatan dan kendali tinggi serta memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan saldo. Komponen ini memastikan transaksi berlangsung secara real time, akurat, dan sesuai dengan protokol keamanan yang berlaku. Pada slide selanjutnya atau slide yang ke-8 yaitu layanan pelanggan digital atau
customer support, dan chatbot. Ini merupakan fitur bantuan otomatis seperti chatbot, live chat, email support, dan pusat bantuan untuk membantu nasabah menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan tanpa harus ke kantor cabang. Untuk slide yang ke-9 yaitu monitoring dan analitik. Sistem ini memantau seluruh aktivitas dan performa layanan digital. Selain itu, data analitik digunakan untuk memahami perilaku nasabah dan juga meningkatkan layanan. Dengan bantuan data analitik, bank bisa menganalisis perilaku nasabah, mengembangkan produk baru, serta meningkatkan sistem keamanan yang dengan bantuan data analitik, bank bisa menganalisis perilaku nasabah, mengembangkan produk baru, serta meningkatkan sistem keamanan yang lebih efektif. Slide yang ke-10 atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, komponen-komponen dalam sistem perbankan digital bekerja secara terintegrasi untuk memberikan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan juga aman. Tanpa adanya salah satu komponen tersebut, sistem perbankan digital tidak akan dapat berfungsi dengan baik atau memberikan pengalaman yang optimal bagi penggunanya. Setiap komponen, mulai dari database, keamanan, hingga customer service, saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan ekosistem perbankan yang modern, aman, dan juga andal. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem perbankan digital dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana teknologi mengubah dan mempermudah sistem layanan keuangan di era modern saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya.